Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Fitri di sini dengan bahasa dan sastra Arab untuk kelas 10 SMA. Pada pertemuan yang ke-7 pembelajaran bahasa Arab, kita masih dalam KD 3.2 yaitu huwiyah atau jati diri. Nah, langsung saja untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari, mohon maaf terbalik ya, ini yang nomor 3 jadi nomor 1 gitu. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama, mengenalkan diri sendiri dan orang lain dalam bahasa Arab melalui membaca bacaan. Terus yang kedua, mengetahui kata ganti atau dhamir mutasil beserta penggunaannya. Untuk minggu yang telah lalu kita telah mempelajari kata ganti atau dhamir. Nah, dhamir yang kita pelajari waktu itu disebut dhamir munfasil. Nah, sekarang nanti kita akan belajar mengenai dhamir mutasil. Kemudian yang ketiga, mengetahui fi'il madhi beserta perubahannya sesuai dengan dhamir. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita. Sebelumnya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Untuk yang Islam, silahkan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh satu bacaan tentang memperkenalkan diri sendiri dan nanti akan memperkenalkan orang lain. Di sini Ibu mohon maaf, tulisannya masih ada beberapa yang salah. Nah, tulisannya jelas tidak? Jelas ya, Ibu harap ini jelas tulisannya. Nah, yang pertama al-qiraah. Membaca. Perhatikan tulisannya, simak bacaan Ibu ya. Assalamualaikum. Sobahul khair. Uridu ayya'rifa nafsi alaikum. Ini ain. Alaikum gini. Nah, kayak ini ya. Tadi salah, agak bingung beberapa kali. Uridu ayya'rifa nafsi alaikum. Ismi Fitriana. Ana min Tambak. Ana tilmidatun jadidatun fil madrasati as-sanawiyati al-hukumiyati al-khamisati Purwokerto. Tulisannya kelihatannya panjang ya, tapi kalau dibaca seakan itu cuma tulisannya pendek. Oke, kita baca sambil mengartikan sekali lagi. Paragraf yang pertama. Assalamualaikum. Semoga keselamatan ada pada kalian. Sobahul khair. Selamat pagi. Uridu ayya'rifa. Saya ingin ayya'rifa, memperkenalkan nafsi, diri saya. Alaikum, kepada kalian. Nafsi. Uridu ayya'rifa nafsi. Saya ingin memperkenalkan diriku kepada kalian. Ismi Fitriana. Ini udah pasti pada tahu lah. Namaku Fitriana. Ana min Tambak. Ana, saya atau aku, min dari Tambak. Ana, saya, tilmidatun jadidatun. Saya siswi baru. Bisa langsung siswi ya, atau bisa diartikan saya siswa perempuan baru gitu. Paling gampang kalau ini suatu kalimat, jadi disimpelkan saja ya. Saya siswa baru fil madrasah, di sekolah as-sanawiyah, menengah atas, al-hukumiyah, negeri, al-khamisah. Ini kalau digabung itu dari al-madrasah as-sanawiyah, al-hukumiyah, al-khamisah, itu artinya SMA negeri. Nih, sampai sini SMA negeri.
Al-Khomisah 5 ya, SMA Negeri 5 Purwokerto. Paham ya? Nah, kalau sekolahnya di MA negeri itu gimana? Sama tulisannya, cuma ada ketambahan al-islamiyahnya. Fil madrasah as-sanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah. Nah, di sini ada al-islamiyah ditanda yang ibu coret-coret ini. Sebetulnya ini tadi salah menulis yang ini. Ya. Perbedaannya cuma itu. Lanjut. Tadi yang dari awal ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya ingin memperkenalkan diriku kepada kalian. Namaku Fitriana. Aku dari Tambak. Aku siswa baru di SMA Negeri 5 Purwokerto. Nah, lanjut ke paragraf yang kedua. Hadhihi zamili. Ini temanku. Zamilun. Kalau ini linya ya ianya enggak ada, artinya zamilun itu teman. Tapi karena ada ya-nya jadi panjang, jadi ini menunjukkan kepunyaanku. Jadi hadhihi zamili, ini temanku. Ismuha Latifah. Ini Fitri ini ingin memperkenalkan temannya. Namanya siapa? Ini temanku. Ismuha Latifah. Ini temanku. Namanya Latifah. Hiya taskunu fi Korea Karanggedang. Hiya wa ana fil fasli al ashirah al mutasawi. Ya, ini tulisannya kurang jelas, di sini titiknya 2 ya. Nah, ibu ulangi ya. Hiya wa ana fil fasli al ashirah al mutasawi. Yaktafi minni wa asta'fi minkum wa syukron kathiron. Wassalamu alaikum. Dah selesai. Kelihatannya tulisannya banyak ya, setengah lembar sendiri, tapi ternyata kalau dibaca cuma sebentar. Nah, kita coba baca sambil mengartikan. Hadhihi zamili, ini temanku. Ismuha Latifah, namanya Latifah. Lanjut. Dia. Hiya taskunu fi Korea Karanggedang. Dia tinggal di Korea. Apa Korea? Dalam pembelajaran yang minggu lalu, Korea itu artinya desa. Dia tinggal di desa Karanggedang. Hiya wa ana. Hiya artinya apa? Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya ketemu kan? Hiya berarti dia perempuan satu. Dianya menggantikan siapa? Menggantikan Latifah. Hiya wa ana. Dia dan aku. Anaknya menggantikan siapa? Anaknya menggantikan Fitri tadi kan. Nah, ini yang tadi perkenalan Fitri, dan Fitri itu memperkenalkan Latifah. Dan terakhir Fitri itu bilang begini, Latifah dan aku, itu maksudnya begitu ya. Latifah dan aku fil fasli, di kelas al-ashirah 10 al-mutasawi, yang sama. Jadi Fitri sama Latifah itu satu kelas. Hiya wa ana fil fasli al-ashirah al-mutasawi. Latifah dan aku itu berada dalam satu kelas yang sama. Yaktafi minni, ini taya titiknya 2. Yaktafi minni, aku cukup dariku gitu ya. Ini biasanya kalau kita perkenalan terakhirnya tuh biasanya ada kalimat untuk mencukupkan perkenalannya. Nah, ini contohnya kalau dalam bahasa Arab. Yaktafi minni, nah, cukup dariku, wa astaghfi minkum, dan aku memohon maaf kepada kalian, wa syukron katsiron, terima kasih banyak, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, gitu. Ini contoh untuk membaca untuk memperkenalkan diri sendiri dan teman.
lain ya. Jangan lupa, ini nanti dicatat untuk belajar, dan nanti bisa juga keluar untuk materi penilaian harian ataupun PTS ataupun PAS gitu. Nah, selanjutnya menuju ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu domir. Nah, domir lagi, kita ketemu domir lagi. Domir itu sebelumnya Bu Fitri sudah jelaskan, domir itu kita ada dua jenis, domir yang berdiri sendiri dan domir yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, yang minggu lalu kita pelajari itu domir munfasil, domir yang bisa berdiri sendiri. Nah, sekarang kita belajar tentang domir mutasil. Ini kalau dalam bahasa Inggris kita belajar grammar gitu ya. Nah, karena ini dalam bahasa Arab, grammarnya itu kita sebut dengan qawaid, gramatika. Nah, jadi kaidah-kaidah penulisan bahasa Arab itu kita pelajari di bab qawaid, subbab qawaid. Nah, lanjut saja. Yang pertama, domir mutasil, yaitu, jelas tidak tulisannya? Nah, kata ganti yang bergandengan dengan kata yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Ini namanya domir mutasil. Mutasil itu bersambung, jadinya artinya harus gandeng, nggak mau sendiri, dia nggak jomblo, dia harus punya pasangan. Jadi dia pasti akan menggandeng seseorang, pasti itu, nggak mungkin dia sendiri. Kecuali kalau domir munfasil, dia jomblo, nggak bisa gandeng siapapun kayak gitu. Nah, di sini juga sama, jumlah domir mutasil dan munfasil itu jumlahnya ada 14. Nah, kita pelajari bersama. Nah, Ibu tuliskan sudah ada 14 domir di sini. Yang pertama, yang di sebelah kanan ini, setiap sebelah kanan ini domir munfasil, sebelah kirinya itu domir mutasil. Nah, ini domir mutasilnya untuk huwa gitu ya. Nah, coba Ibu jelaskan sebentar. Huwa, kalau domir mutasilnya itu jadi hu. Contohnya tadi mana ya? Belum ada, nanti Ibu contohkan kalau ada contohnya. Kemudian huma, ini kalau berdiri sendiri begini, tapi ini pasti bisa menyambung di huruf di depannya, kata di depannya. Ini artinya itu nanti ada sambungan kata di depannya. Kalau ini berdiri sendiri, ini gini. Huwa huma hum, hu huma hum. Mirip ya, sama. Nggak usah pusing-pusing. Nah, terus hiya huma hunna, ha huma hunna, sama juga. Hu huma hum, ha huma hunna. Oke, lanjut. Yang ke-7, anta, jadinya ka. Antuma, kuma, antum, kum. Anti, ki, antuma, antiki, antuma, kuma, antunna, kunna. Bedanya cuma depannya ha. Ini ya, untuk yang huwa depannya huwa huma hum sampai hunna itu depannya hu semua. Nih, huruf ha semua. Kalau yang anta sampai antunna itu depannya ka. Ka kuma kum, ki kuma kunna. Gampang dihafalinya. Terus yang ke-13, ana, jadinya ya panjang atau ni gitu. Ini dibacanya i ya, i atau ni gitu. Untuk nahnu, namanya panjang gitu. Nah, contohnya di mana? Kita tadi baca di sini yang di bacaan Al-Qiraah, di jempol Ibu ada tulisan nafsi. Nah, nafsi ini asal katanya
nafsun. Nah, karena ini dirinya siapa yang mau diperkenalkan? Diriku. Aku kan aku dalam bahasa Arab kan artinya apa? Anak. Aku anak. Berarti ditambah ya, ditempelin huruf ya sama disukun. Jadi nafsun jadinya begini tadi. Nafsun ditambah ya, jadinya nafsi. Begini. Paham? Masih bingung? Oke, lanjut ya. Ada contoh lagi. Seperti ini. Ismi gitu. Ismi juga contoh dari dhamir mutasil. Ismi itu awalnya ismun ditambah nama kan. Ismi kan nama, ismun kan nama. Nah, mau menjelaskan namanya siapa? Namaku. Berarti ismi ditambah ya. Ismi. Nah, begini. Ismi. Kalau mau ini ditambah ya. Kalau mau namanya Latifah. Tadi mana namanya Latifah? Nah, ini ismuha. Kenapa ha? Latifah kata gantinya jadi siapa? Latifah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Nah, kalau perempuan berarti kita lihat perempuan, berarti bukan yang di atas ini, berarti yang bawah-bawah nih ya, perempuan. Latifah itu kamu atau dia? Kita membicarakan Latifah, kita itu saya dan kamu. Nah, Latifah itu orang lain, orang ketiga, berarti dia perempuan. Latifah 1, 2, 3, 1, berarti dia berarti pakainya ha, ditambah ismun ditambah ha, jadi ismuha gitu. Ismun ditambah ha jadinya ismuha, namanya Latifah. Ini juga sama, zamilun, awal katanya zamilun, teman, terus karena mau menjelaskan temanku, temannya saya, berarti teman ditambah anak itu tadi domirnya i, jadi semili gitu. Paham ya? Paham? Bagus. Nah, untuk selanjutnya ada contoh lagi di sini. Ibu sudah tulis al-misal. Perhatikan ya. Al-misal, madrasatu Muhammadu ba'idun. Nah, kita lihat kalau ada soal seperti ini, kita lihat mana nama orang atau pelakunya. Ya. Madrasatu Muhammadu ba'idun. Nah, betul Muhammad ya. Kita perhatikan ini dulu, Muhammad. Nah, kalau domir kita cuma cari pelakunya, kita cari namanya gitu. Muhammadun, Muhammad itu kita membicarakan Muhammad. Muhammad itu sebagai siapa di sini? Muhammad berarti dianya laki-laki perempuan? Laki-laki. 1, 2, 3, 1. Berarti langsung ini. Nah, tinggal ditambah hu. Nih, Muhammadnya diganti hu. Tinggal madrasatahu, kayak gitu ya. Gampang. Kita tulis lagi, depannya ditulis saja. Madrasatu. Nah, tadi kan tanya bundar ya, tamar butuh ya. Kita tambah hu, tambah ini, kata ini. Jadinya gitu. Madrasatuhu, tuh. Nah, Muhammadnya udah berganti dengan hu, kata hu ini. Ba'idun. Jadi tambah singkat. Madrasatuhu ba'idun. Muhammadnya berubah jadi hu.
Nomor 1 paham ya? Misal yang pertama paham ya? Lanjut misal yang kedua. Kitabu Sari jadi Dun. Kitabu Sari jadi Dun. Perhatikan, langkah pertama apa yang harus dicari? Pelakunya, nama orangnya. Ketemu tidak? Ketemu. Siapa? Betul, Sari. Sari itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dia atau kamu? Dia. Berarti Sari itu dia perempuan. 1 atau 2, 3? 1. Berarti yang nomor 4. H. Ini tinggal diganti H ya. Nah, kita tulis lagi, depannya tulis kitabu. Nah, begini dulu ya. Tambah H. Kita gandeng aja. Seret. H. Kitabu H. Sarinya ditulis lagi enggak? Tidak, karena sudah digantikan dengan H. Nah, sarinya udah berganti jadi H. Langsung ke jadi Dun. Jadi tuh gitu. Kitabu H jadi Dun. Singkat ya. Bagus. Yang terakhir, nih ada yang ketiga. Qalamu ana qasirun. Qalamu ana qasirun. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Udah jelas sekali. Kalau ini udah nggak usah cari-cari nama orangnya. Ini udah ada domirnya langsung. Udah tinggal diganti. Lihat rumusnya, lihat wazannya nih. Tinggal lihat rumusnya aja. Nih di atasnya. Lihat ya. Tinggal lihat atasnya. Kalau ana, jadinya apa? Dah, jangan ibu yang ngerjain kuis ya, ini buat kuis ya. Satu soal kuis. Ditulis di kolom komentar. Kalau bisa pasti paham pasti. Nah, kita lanjut untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu mengetahui fi'il madhi beserta perubahannya sesuai dengan domir. Fi'il madhi, apa sih fi'il madhi itu? Nah, kita pelajari bersama ya. Tulisannya terlihat jelas tidak? Oke, fokus. Sip. Fi'il madhi, atau kalau ini kita baca fi'lul madhi, boleh fi'il madhi gitu aja ya. Oke, ibu ingatkan kalau ibu menulis kata huruf A atau I tapi di atasnya ada tanda petik seperti ini menandakan itu huruf ain, bukan A ya. A atau I atau U tapi atasnya ada tanda petiknya. Nah, A, I, O begitu ya. Paham ya? Berarti kalau ibu nulis fi'il begini ya, tapi ini tandanya ini huruf ain, fi'il madhi gitu. Fi'il madhi itu apa? Fi'il madhi yaitu kata yang menunjukkan pada makna perbuatan yang terjadi pada masa lampau. Kok nggak fokus-fokus? Nah, kata yang menunjukkan pada makna perbuatan yang terjadi pada masa lampau, atau bisa kita simpelkan saja, ini fi'il madhi yaitu kata kerja lampau atau past tense. Nah, ini biasanya asal dari semua kata kerja dalam bahasa Arab itu pasti baliknya ke fi'il madhi. Nah, penting untuk diingat, setiap perbuatan pasti ada pelaku. Nah, setiap kata kerja atau fi'il pasti ada pelakunya. Kalau dalam bahasa Arab, pelaku itu fa'il. Bedanya fi'il dan fa'il. Jangan lupa ya. Kalau fi'il itu kata kerja, kalau fa'il itu pelaku. Fa'il atau pelaku inilah yang memengaruhi perubahan fi'il atau kata kerja. Masih bingung? Masih? Oke, nggak apa-apa. Fi'il itu kata kerja. Ingat, fi'il kata kerja. Kalau fi'il itu pasti bisa berubah
Karena kedatangan fa'il, kedatangan pelaku. Pelakunya ngapain? Pelakunya siapa? Nah, fi'ilnya harus berubah menyesuaikan dengan si pelakunya, si fa'ilnya, begitu. Jadi pelakunya ini pasti ngerubah, kalau ngerubah sifatnya fi'il gitu. Nah, di sini fi'il madhi Ibu contohkan fa'ala. Fa'ala itu melakukan artinya. Nah, kenapa fi'il itu harus berubah menyesuaikan dengan fa'il? Karena setiap perbuatan ada pelaku dan pelakunya itu merubah fi'il. Jadi karena ini pelakunya kita ketahui kalau dalam bahasa Arab itu ada 14, kita juga ada 14 perubahan fi'il begitu. Nah, di sini fa'il fi'il. Fa'il fi'il. Tadi kata huwa huma, ingat apa? Betul, domir ya. Domir mutasil apa munfasil? Sambil mengingat-ingat. Iya, betul, domir munfasil. Fa'il. Di sini kita pikirkan dia pelakunya, pelaku. Nah, tersangkanya ya. Nah, jelas ya. Oke. Ibu contohkan. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, ini gampangnya begini. Ada sebuah lagu yang Ibu ingat, bukan lagu tapi nada ya. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna, fa'altu fa'alna. Gitu. Terlalu cepat? Tidaklah. Kita coba ya. Huwa huma humnya udah hafal ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini harus hafal dulu urutannya. Ibu nggak mau dibolak-balik ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalau belum hafal di pause dulu, dibaca 5 kali urutan, pasti bisa. Sudah, kalau sudah, kita lanjut ke fiilnya. Berubahnya di tanda di huruf belakangnya nih, depannya dari fa itu sama semua, bedanya yang berubah di huruf la-nya. La-nya itu mengikuti, ini rumusnya ya, ini ceritanya nih rumus. La, kita lihat la-nya pokoknya, huruf la-nya. La di sini sendiri, nggak panjang, di sini jadi panjang, di sini jadi panjang dan berdomah. Di sini la-nya jadi ketambahan ta yang disukun, jadi at begitu. Nah, di huma dia bertambah panjang, ada ta dan panjang, ta gitu. Nah, kemudian yang di huna la-nya jadi dom, jadi sukun dan ada ketambahan huruf na. Kemudian untuk anta ini sama dengan hiya. Kita perhatikan fa'alta. Beda, salah. Betul, fokus ya. Anta jadi fa'alta, la-nya jadi doma, sukun, terus ketambahan huruf ta berharokat fathah. Kemudian yang antuma jadi fa'altuma, fa'altum, ketambahan jadi tum, fa'alti cuma berubah ya, anta sama anti cuma biasanya harokatnya fathah jadi kasroh, ingat-ingat itu. Fa'altuma, fa'altunna, ana jadi fa'altu, nahnu jadi fa'alna, begitu. Ini kita cara membedakannya itu lihat di huruf la ke belakangnya. Fa-nya biasanya sama, semuanya sama nih depannya. 2 huruf depan sama nih, ngikutin rumus. Pokoknya kalau hurufnya 3 sih gimana? Berarti lihat huruf paling belakangnya. Huruf paling belakangnya itu yang biasanya berubah. Huruf terakhir yang belakang itu yang mengikuti rumus ini ya. Ini tetap tambah alif jadi panjang begitu. Kita baca lagi sambil menyanyikan dengan adanya ya. Fa'ala fa'ala fa'alu,
fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ulangi lagi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna. Oke, bisa. Ini nanti dicatat, dicoba dipelajari, dinyanyikan, direkam, terus nanti kalau ingin cepat hafal, kamu setel rekaman suara kamu sendiri. Insya Allah semakin lama semakin cepat hafalnya. Nah, ini penggunaannya gimana nih? Kita lihat ya contohnya ya. Nah, Ibu sudah tuliskan di sini. Yuk fokus. Nah, di sini udah Ibu tuliskan semua, ada 14 domir yang tadi jadi fa'ilnya. Domirnya jadi fa'ilnya, jadi pelakunya. Ini rumusnya ya. Kita lihat rumusnya di sini. Kita nyontek aja, nggak usah susah-susah. Untuk kata yang pertama, bisa kita pakai darosa. Darosa itu tadi fa'ala apa artinya? Melakukan. Nah, contoh darosa. Ini gimana ya berubahnya ya? Perubahannya gimana ya? Bisa nggak? Udah nggak fokus. Yuk fokus. Sip. Nah, kalau yang pertama pasti paling gampang, nggak berubah sama sekali. Kita tulis aja darosa, darosa. Kemudian daronya ini hurufnya sama ya, 3 ya, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4. Ini jadi 4, berarti ketambahan huruf alif. Betul, kita tulis lagi darosa. Alifnya mana? Ini kan la, kalau ditambah alif kan jadi lam alif, begini tulisannya. Jadi kalau saat ketambahan alif jadi ke sini. Nah, jadi panjang ya. Darosa, darosa, darosu. Nah, pinter. Darosu. Ngikutin aja tulisannya. Nah, darosa, darosa. Tambah tak, gitu aja. Gak susah kok. Nah, darosat. Ini tambahan tanya, ini sama, tambah harokat fathah doang. Darosata, darosata, daros, nah gitu. Nah, daros, nah gitu. Lanjut. Darosat, darosata, darosna, darosta, darosta, daros sambil nyanyi gak apa-apa. Darosta, darostuma, darostum. Nah, ikutin aja tulisannya, ikutin rumusnya, nggak susah. Darosti. Nah, darosti, daros tuma. Ngikutin huruf belakangnya gini aja. Darostuna. Darostu, daros. Nah, ini panjang nanya. Nah, coba kita baca ya dari atas ya. Fokus yuk, fokus. Oke, fokus. Sip. Darosa, darosa, darosu, darosat, darosata, darosna, darosta, darostuma, darostum, darosti, darostuma, darostunna, darostu, darosna, darostu, darosna. Oke, hebat. Lagi
Ibu contohkan satu kata lagi. Nah, contohkan satu kata lagi. Kata darosa sudah. Kata kataba ya. Wah, nggak kelihatan tulisannya ternyata. Maaf. Kataba. Nah, ini ikutin aja. Kataba, katabu. Bisa? Lanjut. Kataba. Oke. Kataba. Ini ya. Ini kan asli. Nggak usah diganti-ganti, ngikutin aja. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna, katabtu, katabna. Bisa? Bisa dong, tinggal nanti ditulis aja ya. Ibu contohkan bacaannya saja, nanti kalian yang nulis sendiri. Kalau tidak, ini terlalu panjang. Sekali lagi ya. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna, katabtu, katabna. Oh iya, aku lupa memberikan pengertian. Ini kataba itu artinya menulis. Jadi kalau fi'il madhi itu telah menulis, begitu ya. Nah, ini siapa yang menulis? Kalau yang di sini kataba, berarti dia laki-laki telah menulis. Kalau darosa itu tadi belum diartikan juga ya. Darosa itu mempelajari, belajar, bisa mempelajari. Kalau yang ini darosata, siapa yang belajar? Darosata berarti huma apa di sini? Darosata, huma di sini berarti dia perempuan, dua orang perempuan telah belajar, gitu. Paham? Ya, bagus. Terus kalau yang ini darosti. Darosti, apa artinya darosti? Kita lihat. Pelakunya siapa? Anti, berarti kamu atau dia? Tuh, kamu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kamu perempuan, 1, 2, 3. 1, betul. Kamu perempuan, 1 orang telah belajar. Kalau darosti itu artinya itu ya. Sudah paham sampai sini? Sudah ya, alhamdulillah. Nanti ini untuk PR ditulis, ngikutin contohnya. Kataba, terus satu lagi qoro'a. Selain kataba, tulis qoro'a. Semakin banyak latihan, semakin bisa. Bahasa Arab tuh nggak sulit. Bisa manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Oke, Ibu cukupkan sekian. Ambil manfaatnya, semoga ilmu Ibu bermanfaat. Kemudian banyak salah kata atau perbuatan, Ibu mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.